Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Zahra Lasaka. Saya dari kelas 1B jurusan Pendidikan Bahasa Arab YIN Sultan Hamad Gorontalo. Baiklah, saya akan menjelaskan identitas artikel epistemologi yang saya ambil dari Rifki Ismail blog.wordpress.com yang ditulis oleh Rifki Ismail 12. Pengetahuan merupakan hasanah, kekayaan mental yang secara langsung atau tak langsung berkontribusi pada kehidupan kita. Pengetahuan juga dapat dikatakan sebagai jawaban dari berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan. Dari sebuah pertanyaan diharapkan mendapatkan jawaban yang benar. Maka dari itu muncullah masalah bagaimana cara kita menyusun pengetahuan yang benar. Inilah yang pada ilmu filsafat disebut dengan epistemologi. Setiap jenis pengetahuan memiliki ciri-ciri spesifik atau metode ilmiah mengenai apa atau ontologi, bagaimana epistemologi, dan untuk apa aksiologi. Pengetahuan tersebut disusun. Ketiga landasan yang saling memiliki berkaitan, ontologi ilmu terkait dengan epistemologi, dan epistemologi ilmu terkait dengan aksiologi ilmu, dan seterusnya. Epistemologi merupakan salah satu di antara tiga hal besar yang menentukan pandangan hidup seseorang. Pandangan terkait erat dengan kebenaran, baik itu sifat benar, sumber maupun keabsahan kebenaran tersebut. Konsep ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dewasa ini beserta aspek-aspek praktis yang ditimbulkan dapat dilacak pada struktur pengetahuan yang membentuknya. Latar belakang hadirnya pembahasan epistemologi itu adalah karena para melihat indera pemikir manusia merupakan satu-satunya penghubung manusia dengan realitas eksternal atau lahir-lahir banyak kesalahan dan kesalahan menangkap objek luar. Demikian, sebagian berpikir tidak menganggap valid lagi indera lahir dan berupaya membangun struktur penginderaan yang sahih, yang rasional. Namun pada sisi lain, para pemikir sendiri berbeda pendapat dalam banyak masalah mengenai akal dan rasionalitas, dan keberadaan argumentasi akal yang saling kontradiksi dalam masalah-masalah pemikiran, kemudian berefek pada kelahiran aliran sofisme yang mengingkari validitas akal dan keputusan mutlak segala bentuk eksistensi eksternal. Dengan alasan itu, masalah epistemologi sangat menarik perhatian sehingga filosof Yunani Aristoteles berupa menyusun kaidah-kaidah logika sebagai aturan dalam berpikir dan berargumentasi secara benar sampai sekarang ini masih digunakan. Lahirnya atau aturan itu menjadi penyebab berkembangnya validitas akal dan indera lahir sedemikian sehingga kedua kali memunculkan keraguan terhadap nilai akal dan indera lahir di Eropa. Dan setelah Renaissance dan kemajuan ilmu empiris, lahir kembali kepercayaan kuat terhadap indera lahir yang berpuncak pada positivisme. Pada era tersebut, epistemologi lantas menjadi suatu disiplin ilmu baru di Eropa yang dipelopori oleh Descartes dan dikembangkan oleh filosof Leibniz, kemudian disempurnakan oleh John Locke di Inggris. John Locke di Inggris, istilah epistemologi pertama kali dipakai oleh Ferrier dari Institute of Metaphysics
pada tahun 1854 Masehi dengan tujuan membedakan antara dua cabang filsafat, yaitu epistemologi dan ontologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berasal dari mula, susunan, metode-metode, dan pengetahuan sahnya. Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, sedangkan logo biasa dipakai untuk menunjukkan adanya pengetahuan sistematik. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, epistemologis disebut sebagai the theory of knowledge, dan dalam bahasa Indonesia, epistemologi disebut filsafat pengetahuan. Epistemologi merupakan salah satu bidang inti filsafat. Epistemologi juga disebut logika, yaitu ilmu tentang pikiran. Akan tetapi, logika dibedakan menjadi dua, yakni logika minor dan logika mayor. Logika minor mempelajari struktur berpikir dan dalil-dalilnya, seperti silogisme. Logika mayor mempelajari hal pengetahuan, kebenaran, dan kepastian yang sama dengan lingkup epistemologi. Jadi, epistemologi adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Ia merupakan cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana proses yang mendukung pengetahuan berupa ilmu, bagaimana produsernya, hal-hal yang perlu diperhatikan agar pengetahuan yang diperoleh benar-benar apa kriterianya, cara teknik, sarana apa yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan berupa ilmu. Begitu luasnya tentang epistemologi, maka dalam makalah ini akan dibahas mengenai epistemologi dalam pengetahuan, metode ilmiah dan pengetahuan ilmiah atau ilmu, serta metode-metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Epistemologi adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Ia merupakan cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana proses yang mendukung pengetahuan berupa ilmu, bagaimana produsernya, hal-hal yang perlu diperhatikan agar pengetahuan yang diperoleh benar, apa kriterianya, cara teknik, sarana apa yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan berupa ilmu. Pengetahuan adalah kemampuan manusia seperti perasaan, pikiran, pengalaman, pengamatan, dan intuisi yang mampu menangkap alam dan kehidupannya, serta mengabstraksikannya untuk mencapai tujuan. Pengetahuan yang diakui dan teruji kebenarannya melalui metode ilmiah atau ilmu pengetahuan, sains. Ilmu pengetahuan diperoleh berdasarkan analisis dengan langkah-langkah yang sistematis atau metode ilmiah. Menggunakan nalar yang logis, sarana berpikir ilmiah adalah bahasa, matematika, dan statistika. Metode ilmiah menggabungkan cara berpikir deduktif dan induktif, sehingga menjadi penghubung antara penjelasan teoritis dengan pembuktian yang dilakukan secara empiris. Secara rasional, ilmu yang menyusun pengetahuannya secara konsisten dan latar belakang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan fakta dari tidak. Dengan metode ilmiah, berbagai penjelasan teoritis atau juga naluri dapat diuji apakah sesuai dengan kenyataan empiris atau tidak. Berpikir dan pengetahuan diri, ciri prosesnya dapat dibagi ke dalam berpikir biasa dan menghasilkan pengetahuan biasa atau pengetahuan eksistensial.
berpikir sistematis, faktual tentang objek tertentu yang menghasilkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Berpikir radikal tentang hakikat menghasilkan sesuatu dari filsafat atau filosof. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.